Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Horenisa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik mengajar saya dalam rangka melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba seperti biasa kita berdiri dulu. Kita cek rapihan. Coba bajunya yang belum rapi dirapikan dulu. Oke, coba di bawahnya ada sampah tidak? Lihat rapi ya. Oke, kalau sudah bersih, sudah rapi, boleh duduk kembali. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Depan siap, berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Amelia Ayu Ramadhani masuk. Cila Happy Vista, Christian Moses, Revan Fajar Ramadan, Artika Noviasari. Semua ya. Oke anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah motivasi terlebih dahulu ya sebelum kita mulai belajar. Siapa yang membacakan ini? Ini apa bacanya? Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Di sini siapa yang punya cita-cita? Ya semua. Semuanya punya keinginan atau cita-cita? Punya. Coba Ibu mau tahu, kamu Nah, cita-citamu apa? Kalau Ibu mau tahu, punya bengkel motor. Kalau mau punya bengkel motor, kira-kira kalau dari sekarang apa yang kamu siapkan? Ayo, kira-kira. Belajar tentang motor, artinya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nih dengarkan, kita baca ya. Manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, seperti teman kalian bilang katanya mau punya bengkel motor, ya luar biasa sekali ya. Jadi pengusaha, ya kan? Nah, kalau mau punya bengkel motor artinya kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapainya, ya. Salah satunya kalau sebagai pelajar itu harus belajar bersungguh-sungguh. Siap untuk belajar sungguh-sungguh? Siap. Yakin? Yakin. Ya, luar biasa. Sepertinya pada ngantuk, lemas ya, nggak fokus. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Maunya ice breaking games atau apa? Kita main games dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau praktekkan terlebih dahulu. Kalau kita biasanya menyebut gajah itu apa? Besar ya? Nah, kita balik. Gajah besar, semut kecil. Ya, gajah besar, semut kecil.
apa? Kebalikannya ya. Cacing pendek, ular panjang. Ulangi ya. Gajah besar, semut kecil. Terus cacing pendek. Biar ngantuk ya. Ya. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek, gajah besar. Ayo, semut kecil. Selanjutnya kita seperti biasa sebelum pembelajaran menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya kita berdiri lagi ya. Ya silakan. Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya mengenai pertemuan kita di minggu lalu. Mengenai apa? Pewarisan siswa. Kemarin mengenai apa? Kelainan kelainan yang menurun ya. Ya. Itu apa aja? Masih ada yang ingat? Ya. Ya, Cila. Albino itu apa sih lah? Kelainan pada seseorang yang seluruh tubuhnya putih. Iya, rambutnya putih, semuanya putih ya. Kalau biasanya kita orang Indonesia itu hitam, tapi dia punya kelainan genetik, itu namanya albino. Oke. Kemudian untuk soal kemarin ya ibu sudah koreksi, hasil ulangannya rata-rata ya alhamdulillah sudah di atas 80. Namun kemarin ada yang remedial, silakan dituntaskan tugas untuk remedialnya ya. Lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya sebelum kita ke materi hari ini, ibu mau mengetes dulu kemampuan awal kalian ya. Silakan bawa HP semua ya. Ya silakan HP-nya dikeluarkan. Kemudian dipastikan ada paket data ya. Kalau tidak ada paket data, pakai WiFi sekolah bisa. Setelah itu silakan kalian barcode kode QR. Di sini ada Google Form, silakan dikerjakan ya. Ya silakan dikerjakan sendiri, tidak bekerja sama. Dikerjakan beneran ya nggak apa-apa. Email kamu kemarin bisa ya, soalnya ada 10 itu. Oke, ada yang belum. Yang belum siapa? Ya, 2 orang lagi. Ini sudah
Ada beberapa yang masuk, sudah mulai banyak. Sudah? Sudah. Ini Ibu cek, rata-rata semua sudah masuk. Ya, bagaimana? Soalnya sulit atau mudah? Mudah, waduh. Jadi luar biasa. Ibu yakin kalau yang bisa mengerjakan berarti semalam sudah membaca bahan ajar yang Ibu kasih ya. Oke, kita kembali ke layar. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang punya TV di rumah? Rata-rata punya TV ya. Kemudian siapa yang punya kulkas? Ya, Ibu yakin rata-rata ini di sini punya kulkas semua. Nah, oke. Di antara kalian siapa di sini yang pernah merasakan sensasi setrum? Waduh, setrum ada sensasinya. Pernah merasakan? Ada yang pernah setrum? Aku pernah. Oh, aku pernah. Kira-kira kenapa ya kok bisa kesetrum? Kena setrika. Oke, terus? Karena ada aliran listrik. Nah ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu listrik, mengenai kelistrikan. Tapi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Ada yang pernah dengar listrik statis? Ada. Nah, ada yang sudah baca ya? Oke, ditahan ya. Ya, listrik statis. Kalian masih ingat kan materi kelas 7 mengenai atom? Nah, jadi listrik statis ini ada kaitannya dengan materi atom di kelas 7. Nah, coba Ibu ingatkan. Atom itu ada apa partikel? Ada 3 ya partikelnya. Apa saja? Nah, ya Cila, apa? Proton, neutron, elektron. Iya, elektron. Proton dan neutron itu dikelilingi oleh elektron ya. Jadi elektron itu kulitnya. Masih ingat ya? Ibu ingatkan ini. Jadi setelah kita nanti memahami materi mengenai listrik statis itu ada manfaatnya ya. Manfaatnya apa? Kita jadi berhati-hati ketika apa? Listrik. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ada yang mau membacakan, ada 2 orang yang membacakan. 1. Melalui literasi, peserta didik dapat menyebutkan pengertian listrik statis dengan benar. 2. Melalui literasi, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis muatan listrik dengan benar. 3. Melalui literasi, peserta didik dapat memberikan contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Melalui literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis muatan listrik dengan benar. 5. Melalui literasi, dengan aplikasi PET, peserta didik dapat menentukan jenis interaksi di antaranya muatan listrik dengan benar. Terima kasih ya sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi ada 12 poin yang akan kita selesaikan pada pagi hari ini ya. Nah, oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah dan nantinya kalian akan memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada penilaian yang akan Ibu nilai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan yaitu kegiatan diskusi dan presentasi kalian ya. Kemudian selanjutnya sikap. Sikap itu mengenai religius, jujur, kerja keras, kreatif dan juga kedisiplinan pada saat pembelajaran ya. Selanjutnya, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai permasalahan ya, fenomena yang nantinya ini setelah Ibu menampilkan video kalian membuat pertanyaan seperti biasanya ya. Oke, silakan dulu. Salah satu fenomena alam yang sangat mengerikan adalah petir. Kamu pasti nggak berani keluar rumah saat hujan badai dan petir menerjang. Ya, fenomena ini tidak hanya merusak lingkungan. Alexander Kores
Seorang pria bernama Alexander Kores terekam CCTV sedang berjalan bersama ketiga anjingnya di Meyer Park, Texas, Amerika Serikat. Saat itu, cuaca sedang hujan dan badai. Alexander dan tiga anjingnya sedang santai berjalan dan tiba-tiba petir menyambar. Seketika ia jatuh dan anjing-anjingnya lari meninggalkan Alex. Alexander terkapar di jalan dengan posisi tengkurap. Kemudian tampak seorang warga yang berada di dekat lokasi yang berlari menghampirinya. Tak hanya itu, mobil sedan putih juga mendekat untuk membantu yang ternyata merupakan dokter hewan. Alex pun diberi pertolongan pertama berupa CPR atau resusitasi jantung paru kepada korban. Setelah diberi CPR, jantung Alex kembali berdetak. Alex pun dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa, Alex menderita luka-luka yang sangat serius. Ia menderita patah tulang rusuk, patah tulang temporal. Iya, tadi kita sudah menyimak ya video mengenai apa tadi? Nah? Sambaran petir. Ada seorang yang terkena petir yang menggelegar ya. Kira-kira bagaimana kondisi orang tersebut? Kritis. Iya, kritis ya. Nah, iya itu sebenarnya yang kita takutkan ya. Nah, dari tayangan video tadi, nah ada yang mau bertanya mengenai Cila, belum mau bertanya. Iya Cila. Bagaimana cara agar kita terhindar dari bahaya petir? Bagaimana caranya kita agar terhindar dari petir? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Husnul. Apa Husnul? Mengapa manusia dapat tersambar petir? Mengapa manusia dapat tersambar petir? Ada lagi? Bu. Ya, apa enggak? Bagaimana proses terjadinya petir? Bagaimana proses terjadinya petir? Oke, nah ada 3 ya yang dipertanyakan. Ada lagi? Tidak ada. Tadi apa? Mengenai banyak sekali ya. Jadi tadi pertanyaan yang biasanya kita buat itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berarti kalau sesuai tujuan pembelajaran ada apa aja? Yang pertama, bagaimana proses terjadinya petir. Ini yang akan kita selesaikan nanti. Kemudian yang kedua, apa tadi? Cara terhindar. Oh, cara supaya kita terhindar dari bahaya petir. 2 ini ya. Nah, sepakat 2 permasalahan ini yang akan kita selesaikan pada pembelajaran kita kali ini. Oke, sepakat. Kalau begitu, nanti Ibu akan membagi kalian bagi kelompok secara heterogen. Ini secara berhitung saja 1 sampai 4, dimulai dari Lia. Ayo Lia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Iya. Oke. Silahkan gabung bersama kelompoknya masing-masing, kelompok 1 dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, silahkan ayo kita tata mejanya. Nanti kalian kerjakan. Hari ini kita akan melakukan eksperimen. Kemarin Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa kertas, kemudian gunting, juga penggaris plastik. Nanti akan dikeluarkan alat dan bahannya. Ya sudah disiapkan ya. Silakan dikeluarkan. Kemudian handphonenya dikeluarkan kembali. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Satu, ini semua sudah Ibu bagi ya LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuknya dengan teliti. Step-stepnya apa yang akan kalian kerjakan. Coba dibaca, kemudian silakan bekerja kelompok ya. Oke, silakan Ibu beri waktu 30 menit. Ya, cukup ya? Cukup. Oke, silakan.
kelompok beserta ketuanya. Nah, setelah itu kita ke kegiatan pertama. Tadi sudah membuat pertanyaan kan? Ada 2 pertanyaan yang kita selesaikan. Nah, 2 pertanyaan tadi kalian tuliskan di LKPD, ya. Silakan dituliskan. Ya. Nah, pertama kita ke kegiatan pertama ya. Nah, di kegiatan pertama ini kita menggunakan virtual laboratorium. Nah, silakan disiapkan lagi HP-nya, di scan barcode ini. Aplikasi PET namanya. Ya, silakan dibawa dulu. Udah belum? Sudah di scan? Sudah. Scan dulu. Coba dibaca petunjuknya. Ini dimunculkan ini semuanya. Tampilkan semua ya. Udah semua? Dipen? Belum? Udah nih? Belum. Kelompok 4. Ya itu emang deketan. Dia enggak kemarin. Ya. Kemudian yang kedua, arahkan balon kuning dan hijau ke baju yang terbuat dari wol. Amati yang terjadi. Ya, diarahkan ke bajunya. Digosok-gosokkan. Mana aku tuh jauh. Oke. Yang hijau nggak kan yang hijau? Tulis. Hasil pengamatan. Balon kuning didekatkan dengan balon hijau sebelum digosokkan, kira-kira bagaimana? Biasa aja toh? Tidak ada reaksi. Ya. Terus balon kuning dan hijau didekatkan pada baju yang berbahan wol. Kira-kira gimana Kak? Tarik menarik nggak? Bukan tarik menarik, maksudnya nempel di wallnya. Untuk kegiatan pertama virtual laboratorium tadi, balon ditempelkan ke kain wall sudah selesai? Sudah diisi di tabel pengamatannya? Selanjutnya ke kegiatan kedua. Silakan keluarkan apa tadi? Kertas, gunting, penggaris. Nah, ada yang sudah mulai ini ya, menggunting ya. Ya, silakan. Tiga 30 kali. Ini masih kancane iki jenenge. Ada interaksi nggak? Tangan enggak. Hitung. Ya, coba perhatikan. Untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, silakan kalian buka di barcode ini, di barcode bahan ajarnya. Silakan kalian berliterasi di bahan ajar tersebut.
Nah, silakan di barcode. Oh, kenapa gosi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi yang dibacakan oleh Lia. Peristiwa 1, balon kuning didekatkan dengan balon hijau sebelum didekatkan di kain wol. Apa yang terjadi? Tidak ada interaksi antara keduanya. Alasan mengapa berikan alasan sesuai muatan yang dilihat. Muatan keduanya netral sehingga benda diam atau tidak tarik-menarik. Peristiwa 2, balon kuning dan hijau didekatkan dengan baju yang berbahan kain wol. Apa yang terjadi? Akan tarik-menarik. Alasannya mengapa? Elektron dari kain wol berpindah ke balon hijau sehingga menyebabkan balon menempel. Presentasi kami sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi tepuk masyarakat. Ya, selanjutnya kelompok kedua, silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kegiatan 2. Nomor 1. Bahan penggaris plastik digosok ke rambut. Lama waktu 30 detik. Peristiwa yang terjadi, kertas menempel karena elektron dari rambut pindah ke penggaris. Menyajikan hasil karya. Pada hasil praktikum kalian, yang manakah bahan yang kelebihan elektron setelah digosok? Jelaskan alasannya. 1. Balon. Elektron dari kain wol berpindah ke balon. 2. Penggaris. Negatif dari rambut berpindah ke penggaris. Pada hasil praktikum kalian, yang manakah bahan yang kekurangan elektron setelah digosok? Jelaskan alasannya. 1. Kain wol. 2. Rambut. Buatlah kesimpulan. Berdasarkan praktikum, disimpulkan bahwa muatan sejenis akan tolak-menolak dan tidak sejenis akan tarik-menarik. Jenis muatan listrik yang diperoleh dari menggosok dua benda yang mempunyai jenis yang berbeda. Plastik penggaris akan bermuatan negatif jika digosok rambut. Dari hasil pengamatan kalian, jawablah permasalahan yang diangkat pada kegiatan ini, yaitu bagaimanakah cara terjadinya petir. Mengapa orang bisa disambar petir sampai dia meninggal? Terjadinya gesekan muatan listrik yang turun dari awan ke dataran bumi. Untuk dinetralkan terjadi pada saat akan hujan. Kumpulan awan membentuk awan besar. Presentasi yang dapat kami sampaikan, saya buka sesi untuk pertanyaan. Ya, silakan yang mau bertanya atau menanggapi dipersilakan. Dekat dulu. Teman-teman yang mau menanggapi. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menanggapi. Saya Ya. Dipercepat
kami gagal. Bagaimana tipsnya supaya kertas menempel? Adakah kaitannya dengan elektron yang ada di rambut saya? Enggak aja, Pak. Untuk elektron Tidak ada kaitannya. Mungkin dari kelompok 2 konsisten karena percobaan yang dilakukan oleh yaitu 2 kali percobaan. Bukan percobaan ya. Oke. Ada yang lain ingin menambahkan tipsnya? Tidak ada. Sama semua berapa kali percobaan? 2 kali. Untuk kelompok 3 berapa kali? 5 Tapi belum juga. Iya. Oke, ditambahkan ya. Mengapa kok tidak menempel? Nah, sekarang Enggar, kamu pakai minyak rambut tidak? Tidak. bisa berminyak. Rambutnya berminyak. Kemungkinan itu karena pakai minyak rambut atau rambutnya berminyak itu. Nah, nanti dicoba dengan siapa? Ruby. Ya, silakan nanti dipakai rambutnya Ruby ya. Kemudian harus konsisten. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Apresiasinya tepuk mantul ya. Ingat ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Oh, tenang. Jadi kita sudah presentasi. Kemudian sudah selesai posternya kalian buat? Sudah. Siapa yang berani menampilkan posternya? Nah, kelompok 2, kelompok 4 tadi udah ya, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 3? Ya, kelompok 3 yang mau menampilkan posternya. Perhatikan, ini poster dari kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Ini poster saya buat yaitu tips menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar betul. 2. Jika kalian berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Cara berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. 4. Beri tepuk masyarakat untuk Enggar. Ibu kasih penguatan sedikit mengenai listrik statis. Jadi listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik yang tetap, ya. Statis itu tetap. Kemudian sifat muatan listrik itu ada apa? 2, ya. 2. Jika muatannya sejenis, dia akan tolak. Kalau sebaliknya, kalau apa? Itu akan tarik menarik. Seperti halnya nih, kita analogikan dengan kalian. Nah, yang laki dengan laki kira-kira tertarik tidak? Tidak. Iya, karena sejenis ya, harusnya tidak tertarik. Tapi sebaliknya, kalau Cila misal dengan Moses, ya ada chemistry berarti bisa tarik menarik. Itu analoginya, itu hanya contoh ya. Nah, ada lagi fenomena listrik statis. Apa? Fenomena listrik statis. Petir ya, fenomena petir, kemudian menggosok-gosokkan, menggaris kemudian bisa menarik kertas, itu fenomena juga. Kemudian di awal tadi sudah ibu kasih persepsi ketika kita mendekatkan tangan ke televisi, itu ada yang menarik gitu ya, itu fenomena listrik statis. Ya, itu pembelajaran kita ya, listrik statis. Untuk yang presentasi tadi, untuk kelompok 1 sampai 4 ibu nilai semuanya sudah aktif ya, semua sudah maju masing-masing. Artinya ada peningkatan dari minggu kemarin. Biasa sekali ya. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai listrik statis ya. Nah, jadi pembelajaran kali ini dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan dan berdiri. Oke, silakan Cila. Saya Cila Happy Vista dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran yaitu listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Sifat muatan listrik:
Sifat muatan listrik yang sejenis akan tarik-menarik. Sifat muatan listrik yang tidak sejenis akan tolak-menolak. Fenomena listrik statis, yaitu ada fenomena petir, menggosokkan menggaris dengan rambut, dan tangan didekatkan di layar TV. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Iya, kita kasih apresiasi. Apresiasinya ya. Jempol salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Salut. Ya. Ibu akan melakukan refleksi dengan kalian ya mengenai pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, kira-kira ada tidak yang mengalami kesulitan pada materi listrik statis? Tidak ada. Kira-kira kalian senang atau tidak? Senang kali ini dengan virtual lab, kemudian dengan praktikum secara nyata? Senang. Itu tadi pembelajaran kita. Sebelum dia akhiri, Ibu akan memberi kalian evaluasi. Nah, seberapa bisa kalian dengan materi yang disampaikan hari ini. Nah, silakan keluarkan lagi HP-nya. Kita akan melakukan evaluasi. Silakan kalian dapat kode berikut, kemudian kerjakan dengan tepat, dengan teliti. Nanti Ibu akan cek ya hasil dari proses kalian. Oke, kalau sudah silakan kalian beresin yang di atas meja, semuanya dimasukkan ke dalam tas. Oke, LKPD-nya jangan lupa dikumpul. LKPD karena dikumpul. Ingat ya, jangan meninggalkan sampah. Ya, dikumpul LKPD-nya. LKPD-nya dikumpul, Mama. Sampai kamu ke atas. Ya, Nana. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hukum kolom. Nah, itu hukum kolom. Nanti Ibu akan share di grup WA materi dan bahan ajar mengenai hukum kolom. Tugas kalian, dan ada tugasnya nih. Tugasnya merangkum materi mengenai hukum kolom. Bisa ya? Silakan kalian bersiap-siap. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa saja. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.